Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terhormat Ibu Priska Wisudawati STP MSI selaku dosen pembimbing satu saya. Yang terhormat Bapak Arif Budiman STM MT selaku dosen pembimbing kedua saya. Yang terhormat seluruh audien yang sudah berkenan hadir dalam acara seminar terbuka saya. Terima kasih banyak saya ucapkan dan saya berharap semoga seluruh audiens dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Pagi hari ini saya Dede Mulyadi dari jurusan Teknik Industri ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Defect Wiring Harness dengan Hitachi dengan metode Statistical Process Control di PT ABC. Baik, untuk memulai presentasi, kita akan masuk ke bab 1. Latar belakang penelitian. Kualitas produk merupakan sebuah keunggulan bagi suatu perusahaan. Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat ini, banyaknya industri manufaktur yang berdiri untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan lepas dari kualitas produk yang dihasilkan. Perusahaan dituntut untuk bisa mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan agar keinginan konsumen dapat terpenuhi. Dengan kualitas yang baik akan menjadi sebuah keunggulan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Defect wiring harness di PT ABC. PT ABC merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi wiring harness. Dalam pembuatan wiring harness terdapat beberapa tahapan proses, salah satunya adalah proses assembly. Proses assembly merupakan proses perakitan material wire, COT, dan PTA dengan bantuan chipboard sebagai cetakan. Pada saat ini, kualitas di PT ABC dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya ditemukan defect yang lolos carrier checker. Berikut merupakan tabel data produksi dan data defect pada periode Juli, Agustus, September 2021 di PT ABC. Dari tabel berikut dapat dilihat masih banyak defect yang lolos carrier checker. Standar defect perusahaan harus zero defect. Dikarenakan defect wiring harness belum sesuai dengan standar perusahaan, maka diperlukan sistem pengendalian kualitas produk agar defect wiring harness dapat dikendalikan. Rumusan masalah berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apa saja defect wiring harness dominan pada proses assembly dan Hitachi? Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi defect wiring harness? Yang ketiga, bagaimana usulan perbaikan untuk meminimalisir defect wiring harness? Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, mengidentifikasi defect wiring harness dominan pada proses assembly dan Hitachi. Kedua, menganalisis faktor penyebab defect wiring harness. Yang terakhir, memberikan usulan perbaikan untuk meminimalisir defect wiring harness. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama produk yang dianalisis hanya produk di Hitachi. Kedua, data yang diambil pada bulan Juli, Agustus, September 2021. Metode yang digunakan adalah statistical process control. Pengertian kualitas. Menurut Nasution, kualitas mencakup usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas mencakup produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungan. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah-ubah. Misalnya, yang dianggap kualitas hari ini belum tentu masih dianggap kualitas di masa yang akan datang. Statistical process control merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola, memperbaiki produk dan proses menggunakan metode-metode statistik. Menurut Heiger dan Rendel, terdapat 7 alat yang dapat digunakan dalam analisis data. Menurut Heiger dan Rendel, terdapat 7 alat yang dapat digunakan untuk penilaian kualitas. Pertama ada check sheet, histogram, control chart, diagram Pareto, diagram sebab akibat, scatter diagram, dan stratifikasi. Berikut merupakan alur penelitian yang akan dilakukan peneliti selama penelitian. Yang pertama, mulai melakukan studi lapangan, observasi, dan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan, merumuskan masalah, merumuskan tujuan penelitian, lanjut dengan studi pustaka untuk mencari referensi yang berkaitan dengan penelitian, lanjutkan dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, mencatat jenis defect yang lolos carrier checker, dan membaca file administrasi perusahaan yang berkaitan dengan penelitian. Dilanjut pengolahan data menggunakan statistical process control, dilanjutkan dengan analisis usulan perbaikan, terakhir kesimpulan dan saran. Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Dan penelitian ini peneliti menjadi 3 kerangka konseptual. Yang pertama yaitu input,
Memasukkan seluruh data defect dan data produksi assembling periode Juli, Agustus, September 2021, lanjutkan dengan proses mencari faktor penyebab defect wiring harness di lem tercilik dengan metode statistical process control. Dan terakhir output yaitu mengidentifikasi defect wiring harness dominan pada proses assembling lem tercilik. Kedua, menganalisis faktor penyebab defect wiring harness di lem tercilik. Terakhir, rencana usulan perbaikan untuk meminimalisir defect wiring harness di lem tercilik. Berikut merupakan checklist defect wiring harness. Berdasarkan checklist berikut, dapat dilihat selama periode Juli, Agustus, September 2021, jenis defect yang lolos ke checker diantaranya ada defect misinsert, ada terminal push-out, kurang material, dan salah metode. Dengan total produksi 17.950 dan total defect 304 defect, dengan presentasi defect 1,69%. Untuk memudahkan dalam identifikasi data, langkah selanjutnya adalah pembuatan histogram. Berikut merupakan histogram defect wiring harness. Dari histogram berikut dapat dilihat defect misinsert terjadi paling banyak pada bulan September dengan total 60 kejadian. Defect terminal push-out terjadi paling banyak pada bulan Juli dengan total 35 kejadian. Defect kurang material terjadi paling banyak pada bulan Agustus sebanyak 12 kejadian. Dan defect salah metode terjadi paling banyak pada bulan Agustus sebanyak 7 kejadian. Langkah selanjutnya yaitu untuk mencari defect dominan wiring harness. Maka dilakukanlah analisis diagram Pareto. Berikut merupakan hasil analisis diagram Pareto. Dari diagram Pareto berikut dapat dilihat, diagram Pareto berikut menunjukkan dua jenis defect yang dominan, yaitu defect misinsert dan defect terminal push-out. Defect misinsert dengan total 158 defect dan persentase 52%. Dan defect yang kedua yaitu terminal push-out dengan total 98 defect dengan persentase 32%. Sehingga kalau dikumulatifkan menjadi 84%. Sesuai dengan prinsip Pareto, maka langkah selanjutnya perbaikan hanya memfokuskan kepada jenis defect yang tertinggi, yaitu defect misinsert dan defect terminal push-out. Berikut merupakan fishbone defect misinsert. Berdasarkan analisis fishbone berikut, dapat dilihat faktor penyebab defect misinsert ada 4 faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan, yaitu karena suhu ruangan yang panas. Kedua ada faktor manusia, manpower yang tidak fokus dan manpower tidak melakukan cek ulang. Ketiga ada faktor mesin, yaitu drawing yang tidak jelas dan salah drawing. Yang terakhir ada faktor metode, yaitu manpower menggunakan proses menggunakan hafalan, dan proses melihat sampel. Fishbone defect terminal push-out. Dari hasil fishbone berikut dapat dilihat ada 4 faktor yang menyebabkan defect terminal push-out. Yang pertama faktor lingkungan, yaitu karena suhu ruangan yang panas. Kedua ada faktor manusia, manpower yang tidak fokus dan manpower tidak melakukan cek ulang. Ketiga ada faktor mesin, yaitu wire yang tegang dan dimensi jig yang plus. Terakhir ada faktor metode, yaitu manpower tidak mengunci konektor setelah selesai insert. Yang kedua tidak melakukan TKT untuk memastikan terminal masuk ke dalam konektor dengan sempurna. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis Pareto diagram, defect dominan yaitu defect misinsert dan defect misinsert dengan jumlah 158 defect, dan defect yang kedua yaitu defect terminal push-out dengan total 98 defect. Berdasarkan hasil analisis fishbone, faktor yang menyebabkan kedua jenis defect yaitu faktor manusia, operator yang tidak fokus, faktor metode yang digunakan dalam metode hafalan, faktor lingkungan, yaitu dikarenakan lingkungan kerja yang panas, dan faktor mesin, yaitu ditemukan drawing jig yang tidak jelas dan dimensi jig yang plus. Saran, memberikan pelatihan terhadap operator baru maupun operator lama secara berkala, memberikan pengarahan dan peringatan bagi yang membuat defect. Terakhir, penambahan fasilitas kipas angin di area produksi. Baik, Bapak dan Ibu yang terhormat, kesimpulan dan saran tadi merupakan penutup dari presentasi skripsi saya. Saya percaya skripsi saya berguna untuk lulusan saya dan juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Selanjutnya, saya mohon izin memberikan ruang kepada seluruh audiens untuk memberikan feedback. Terima kasih.